Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada zaman Sayyidina Umar ada seorang yang mabuk. Kemudian ketika Umar bertanya, "Kenapa kamu mabuk?" Orang itu menjawab, "Ya Umar, masa enggak tahu? Ini kan sudah takdir. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa saya akan minum." Maka kata Umar, "Hukumlah dia double." Loh, kenapa katanya? Yang pertama karena dia minum, kemudian mabuk. Yang kedua karena dia telah membohong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah ini membuat kita bertanya tentang apa itu sebetulnya arti qada dan takdir dan nasib. Karena banyak orang yang salah faham. Zaman dulu ada dua golongan yang disebut Jabariyah, yang kedua adalah Mu'tazilah. Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis dan kita manusia tidak punya pilihan. Ini akidah yang berbahaya, karena kalau ini yang dijadikan sebagai pedoman, berarti semua tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para rasul, adanya Quran, ya kita adanya surga neraka, itu nggak ada artinya. Dan juga menghilangkan sifat Allah yang Maha Adil. Kan coba bayangkan ada seorang guru masuk ke kelas, ketika mau ujian diumumkan, ini orang-orang yang akan lulus, ini orang-orang yang tidak lulus, sebelum dimulai ujian. Ya. Yang kedua, yaitu golongan Mu'tazilah, juga terlalu ekstrim, seolah-olah antara Allah dengan makhluknya seperti orang yang membuat jam tangan. Artinya setelah dibuat jam itu dia jalan sendiri, Allah nggak ada hubungannya. Ya. Jadi apa sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua istilah dalam bahasa Arab yang disebut apakah manusia itu musayyar atau mukhayyar. Musayyar artinya manusia seperti robot, tidak ada pilihan. Atau dia mukhayyar, ada pilihan. Kalau manusia itu musayyar, tidak ada pilihan, berarti Allah itu tidak fair. Berarti adanya surga neraka nggak ada artinya. Berarti juga Allah dalam Quran sering mengatakan wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan, jalan yang lurus, jalan bengkok, jalan ke surga ke neraka. Kalau semuanya sudah diprogram sama Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Kalau manusia itu mukhayyar, ada pilihan, ada pertanyaan juga. Nah, kalau kita boleh memilih, kenapa kita tidak memilih misalnya tentang diri kita, bentuk kita, kemudian juga orang tua kita, warna kulit kita, ya, dan banyak lagi yang lainnya yang ternyata kita tidak ada pilihan. Nah, untuk menjawab apakah manusia itu musayyar seperti robot atau mukhayyar, boleh memilih, ada dua istilah yang disebut dengan iradatullah and masyiatullah. Iradatullah artinya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata arada yuridu, artinya bahasa Arab kalau saya uridu, saya menginginkan. Saya ingin makan, uridu an akul. Masyiatullah adalah izin Allah Subhanahu wa taala atau the will of Allah Subhanahu wa taala. Iradatullah, apa yang Allah inginkan pada manusia semuanya baik. Allah menginginkan kepada manusia baik. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan. Ya. Jadi
Allah menginginkan semuanya orang ke surga, menginginkan semua orang bahagia, ingin semua orang selamat. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Right? Tapi semua keinginan ini tidak bisa terjadi tanpa ada masyiatullah. Maka disebut insyaallah. Ada the will of Allah Subhanahu wa taala. Right? Jadi kalau orang milih apa saja, itu terjadi karena the will of Allah Subhanahu wa taala. Right? Jadi masyiatullah ini ada hubungan dengan sebab musabab. Jadi begini, saya lihat ada air di situ kan, saya ingin minum air, itu namanya iradah. Saya ingin makan dendeng, itu iradah namanya. Ketika kita mengambil minuman itu, kita gunakan tangan kita, kaki kita, berarti apa itu? Masyiah. Insyaallah, masyiatullah. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj sampai dia di Masjid Aqsa, oleh Jibril ditawarkan apa? Susu sama minuman keras. Kan itu. Nah, Allah inginnya apa Nabi Muhammad? Inginnya minum susu kan itu. Tapi Nabi diberi kebebasan. Jadi iradatullah Nabi supaya minum susu. Tapi oleh Allah beri kebebasan. Nah, ketika Nabi itu memilih susu, itu dengan masyiatullah. Dan kalaupun Nabi itu juga minum arak, itu dengan masyiatullah. Jadi kadang-kadang manusia ini oleh Allah diberikan suatu jalan. Allah inginnya satu aja, ingin kamu selamat, bahagia, gitu kan. Nah, kadang-kadang orang memilih jalan yang bertentangan, gitu kan. Jadi tidak setiap masyiatullah ini sesuai dengan iradahnya Allah. Tidak setiap masyiatullah sesuai dengan iradatullah. Allah ingin orang itu minum air, tapi dia minum arak. Tapi makanya dalam iradah Allah orang punya pilihan, dalam masyiah tidak punya pilihan, gitu kan. Oleh karena itu maka orang yang seperti tadi yang minum tadi, itu berarti dia tidak benar. Jadi misalnya nanti hari kiamat, kenapa kamu masuk neraka? Itu kan sudah iradah Allah. Itu bohong. Allah tidak menginginkan kamu masuk neraka. Allah inginnya kamu masuk surga. Jadi tidak boleh kita menisbahkan kejahatan, kejelekan kepada Allah. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Dia yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepada aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia yang beri makan dan memberi minum. Semuanya nisbahnya kepada Allah. Allah berikan hidayat, Allah menciptakan aku, Allah. Tapi ketika sakit tidak mengatakan walladzi yumriduni, dia yang membuat saya sakit. Apa dia mengatakan? Wa idza maridtu, kalau aku sakit dia menyembuhkan. Dalam Fatihah kalau mengatakan siratal ladzina an'amta, jalan yang kamu ini Allah tunjukkan, kan itu. Tapi ketika jalan yang sesat, enggak kata-katanya enggak ada hubungan dengan Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dibenci dan jalan yang kesasar. Nah itu. Nabi Ayub ketika dia sakit dan minta disembuhkan, tidak mengatakan Allah, kau telah membuat aku sakit 14 tahun. Tidak. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, aku telah terkena penyakit dan Engkau adalah penyayang. Ya. Jadi itu adab kita kepada Allah, dan itu benar karena Allah SWT tidak menginginkan
kejelekan kepada kita. Itu arti iradatullah, keinginan Allah semuanya baik. Iradatullah ini nggak bisa terjadi tanpa adanya masyiatullah, ya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa artinya qada? Kan qada dan qadar nanti ada hubungannya dengan yang tadi itu. Qada bahasa Arab dari kata-kata qada yaqdi, artinya memutuskan. Makanya ada bahasa Arab seorang hakim disebut apa? Qadi. Kan gitu. Nah, qada pun ada dua. Ada qada al-jibri, ada qada ikhtiyari. Qada yang kita tidak punya pilihan. Misalnya Allah menciptakan 7 lapis langit. Kenapa 7? No question. Right? Allah menciptakan kita dalam bentuk seperti ini. Right? Jadi kita nggak bisa, kenapa hidung saya nggak mancung, atau tinggi saya nggak sekian, atau kulit saya kenapa putih atau hitam, kenapa saya tidak bisa memilih orang tua saya, kan gitu. Ini semuanya adalah namanya qada jibri, qada yang sudah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti bersyukur. Karena dalam masalah qada jibri ini, kalau kita pelajari rahasia hidup kita ini, itu mesti ada hikmatnya. Misalnya, kenapa saya lahir jam sekian, tanggal sekian, gitu kan? Kita nggak tahu kan? Nah, kalau kita pelajari, itu Allah tahu bahwa kamu itu tepatnya lahir tanggal sekian. Saya misalnya setelah kawin nggak punya anak sampai 14 tahun. Kenapa mesti nunggu 14 tahun? Kan gitu. Setelah saya renungkan, mungkin kalau saya setelah kawin langsung punya anak, saya belum siap, gitu kan. Kemudian lihat badan kita juga demikian. Di dalam badan kita ini ada beberapa anggota badan yang sampai tertentu berhenti sudah. Kayak ketinggian kita kan. Mungkin orang sudah 20 tahun sudah berhenti sudah. Bayangkan terus. Tapi ada anggota badan yang terus tumbuh kan, seperti rambut. Gigi berhenti kan. Bayangkan gigi yang nggak berhenti. Berarti wah, tiap bulan kita mesti masuk ke mahal, ya. Itu nama jabri, ya. Kemudian letak matahari dan bintang dan sebagainya, itu semuanya adalah jibri, artinya qada yang kita tidak punya pilihan, ya. Yang kedua adalah qada ikhtiyari. Qada ikhtiyari inilah yang oleh Allah diberikan kebebasan. Misalnya Allah menetapkan bahwa hanya satu-satunya agama yang diterima sama Allah itu Islam. Bahwa kitab Allah yang turunkan terakhir adalah Quran. Kemudian ini syariat Allah. Do, don't do. Gitu kan? Nah, ini manusia punya ikhtiar. Oleh karena itu nanti dalam qada jibri yang pertama tadi, orang akan hisab. Allah akan tanya. Kenapa kamu putih? Kenapa kamu hitam? Allah nggak tanya kan? Tapi yang Allah akan hisab adalah yang qada yang kedua. Allah kan, oleh karena itu banyak orang yang muslim bukan muslim, atau muslim tidak mau mengikuti Quran. Karena itu namanya qada ikhtiyari. Dan Allah akan hisab nanti hari kiamat. Ya. Nah, ketika orang itu melaksanakan qada tadi, itu disebutnya apa? Qadar. Jadi qadar itu adalah pilihan kita. Kalian jelaskan? Jadi qada dan qadar orang salah pengertian. Itu mah sudah qada dan qadar. Dari segi arti sudah lain. Gitu kan? Ketika dilaksanakan, apa yang terjadi? Qadar. Jadi siapa yang menentukan takdir itu? Manusia sendiri. Right? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada lagi. Allah telah menetapkan, ya, jangan menyembah kecuali Allah. Gitu kan? Ketika kita menyembah hanya kepada Allah, kita telah mengambil takdir yang baik. Wa bil walidaini ihsana.
dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua, itulah takdir yang kita pilih. Kalau orang nggak berbakti berarti apa? Juga takdir. Tapi dia milih yang salah. Ya. Jadi apa yang disebut dengan, kan katanya semua sudah tertulis. Itu maksudnya dalam ilmu Allah. Allah namanya punya ilmu azali. Jadi begini, untuk supaya bisa mengerti, kadang-kadang orang tua punya anak, ya, anak kita ini, ya, orang tua pasti tahu sifat-sifat anak itu. Kita kasih PR, orang tanya, kira-kira gimana? Ini anak yang pertama insya Allah lulus, yang kedua saya nggak yakin. Atau inspektur datang masang ke sekolah, perkembangan sekolah, gimana meributinya ini? Oh, alhamdulillah, hanya itu saja, yang satu itu saya kira nggak, dia akan lulus dia. Diuji benar. Apakah si guru itu punya ilmu gaib? Enggak. Dari apa? Pengalamannya. Tentunya kalau guru mungkin salah kan, tapi Allah pasti. Oleh karena itu, kenapa ada ayat atau surat turun tentang Abu Lahab? Kan? Surat Tabbat Yada ini sebagai vonis bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Nah, apakah Nabi berhenti berdakwah sama dia? Enggak. Tetap berdakwah. Tapi dalam ilmu azali Allah, Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Itu ngerti ya? Makanya sampai 10 tahun itu dia masih hidup setelah turun ayat ini. Gitu kan? Fir'aun sama. Fir'aun ini meskipun sudah berbuat demikian jahat, Allah nyuruh Nabi Musa datang kan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia adalah seorang yang melampaui batas. Dalam ilmu azali Allah, jadi kan sebelum Fir'aun ini, selama ini kan oleh Allah dikasih tes sampai dicoba dengan bahasa Arabnya 9 ayat, 9 tanda-tanda Allah. Minum minuman jadi darah, makan makanan jadi kodok misalnya. Dia tobat semua. Setelah hilang kembali lagi gitu. Jadi tidak benar bahwa Allah menuliskan sesuatu sebelum dikerjakan. Ya. Jadi Allah itu baru menulis perbuatan kita setelah apa? Setelah dikerjakan. Sebelum tidak. Jadi yang dimaksud dengan tertulis itu artinya di dalam ilmu azali Allah. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran, contoh surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa naktubu, kami akan tulis. Dalam Quran selalu kalau Allah bicara masalah amalan, dalam fi'il mudhari akan tulis. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis apa yang akan mereka persembahkan dan mereka tinggalkan. Right? Wa naktubu ma yubayitun wa naktubu syahadatum, semua dalam buku naktubu. Begitu. Makanya dalam hadis juga ceritakan kan, kalau orang berbuat suatu kejahatan, kata Raqib tunggu kan sampai 6 jam. Ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua yang telah diqadakan sama Allah itu menjadi qadar. Tidak semua yang Allah qadakan tidak menjadi qadar, dan tidak menjadi takdir, dan tidak semua yang menjadi takdir sesuai dengan qada Allah. Allah mengqadakan, misalnya agama yang diterima dan benar adalah Islam. Ada orang ikut tidak? Ada yang juga enggak, gitu kan? Allah menyuruh kita
Wabil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Ada yang tidak berbakti. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi. Yang pertama, manusia itu sebagian ada musayyar, sebagian apa? Mukhayyar. Musayyar tadinya tidak ada pilihan. Mukhayyar ada pilihan. Ya. Bentuk kita, tanggal lahir kita, orang tua kita itu musayyar. Dalam qada kemudian ada dua lagi. Ada namanya iradatullah dan ada masyiatullah. Iradah Allah artinya apa? Keinginan Allah. Allah ingin kita semuanya baik, ingin semua selamat masuk surga. Tapi semua tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah. Maka disebut insyaallah. Baik. Yang kedua, bahwa qada Allah ada dua, ada yang disebut dengan jabri dengan ikhtiyari. Yang jabri kita tidak pilihan. Ketika orang itu melaksanakan qada, maka terjadi apa? Takdir tadi. Jadi takdir itu adalah keputusan manusia. Jadi yang menentukan takdir itu siapa? Manusia sendiri. Makanya Umar ketika lagi berjalan dengan sahabatnya menuju sebuah kota, tiba-tiba orang datang dari kota itu, Umar jangan ke sana. Kenapa? Ada penyakit yang menjalar. Umar, oke, kita pulang ke Madinah. Salah seorang sahabatnya, namanya seorang sahabat dekat Umar, dia mengatakan, Umar, kenapa kamu takut sama takdir? Artinya maksud dia, kalau belum takdirnya, maksud kita masuk kota itu nggak akan mati. Nah, Umar marah, ya, Abu Ubaidah. Kalau bukan kamu, saya tempeleng kamu, katanya. Kata Umar, saya lahir daripada takdir ke takdir yang lain. Artinya apa? Allah suruh milih dua takdir. Takdir mati di sana atau takdir hidup. Ya. Jadi itulah pemahaman Umar tentang takdir. Jadi again, yang menunjukkan takdir itu adalah kita sendiri. Yang terakhir adalah masalah nasib. Apa itu nasib? Bahasa Arabnya nasib juga atau al-hadz. Nasib adalah kesempatan yang Allah berikan yang diambil oleh manusia. Jadi manusia sendiri ingin hadz itu. Ya. Ada dua nasib ini. Ada nasib yang Allah sudah tentukan. Misalnya walidzakari mithlu hadzil untsayain. Nah, laki-laki akan mendapatkan nasib dua dari perempuan, kan? Kalau orang tua meninggalkan uang 3.000, ya, maka yang 2.000 dikasihkan anak laki-laki, yang 1.000 anak perempuan, kan gitu. Tapi ada nasib yang itu hasil usaha kita. Jadi tidak semua nasib itu artinya itu sudah nasibnya. Kemudian juga nasib baik dan buruk itu kadang-kadang manusia tidak paham. Sebagai penutup ada sebuah kisah. Jadi ada orang tinggal di kampung, kudanya hilang. Jadi orang kamu datang orang itu, maksudnya bela sungkawa, aduh kesian kamu dapat nasib yang nggak baik, bad luck. Kata orang itu, dari mana kamu tahu ini bad luck, nasib nggak baik? Barangkali ini nasib baik. Jadi selalu gitu aja dia. Seminggu kemudian kudanya pulang, bukan satu kuda aja, dia bawa temannya rupanya. Dia pergi ke hutan, datang, mabruk, kamu punya nasib yang baik. Kata orang tua itu, dari mana kamu tahu ini nasib yang baik? Gitu. Beberapa hari kemudian anaknya rupanya ingin coba naik kuda itu, jatuh, sampai kakinya terkena, nggak bisa jalan. Datang lagi orang-orang, ya Allah, kamu nasib yang nggak baik, gitu kan? Kata orang tua itu, siapa tahu kamu nasib yang nggak baik, mungkin nasib baik. Betul aja. Setelah seminggu, raja di situ dia memobilisasi manusia, anak-anak, membuka anak-anak muda untuk berperang.
anak dia selamat. Ya, itulah yang disebut nasib. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita terima, karena Allah tahu mana yang baik. Ya. Sebagai tambahan sedikit, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah sebagai manifestasi daripada pemahaman orang-orang mujahidin di Gaza. Baik, mereka ada dua pilihan: memilih untuk hidup terhormat atau mati syahid daripada hidup terhina dan teraniaya. Maka ketika mereka memilih sesuai dengan qada Allah tadi, Allah ingin mereka hidup terhormat, ya, dan mempunyai harga diri, mempunyai izzah bahasa Arab, maka mereka merubah. Kalau kita lihat sejarah Nabi dulu, andaikan Nabi ketika stuck di Mekah, dan orang mengatakan, "Allah sudah Muhammad, berhenti aja kamu. Ya, Islam nggak mungkin tersebar." Maka kemudian juga ketika dalam perang Ahzab, di mana Madinah di blockade, kan, sama musuh di luar dan di dalam, sampai maaflah mau kencing aja sulit, gitu kan. Dan banyak orang yang menyarankan supaya udah give up saja, menyerah saja, gitu kan. Ketika tentara Genghis Khan menguasai Baghdad, Syria semua dikuasai, tinggal Mesir, semuanya menyerah. Raja-raja kecil sudah menyerah, nggak mungkin kita melawan tentara Genghis Khan ini. Ketika sampai di Mesir, justru orang-orang tentara Mesir memalik, dia melawannya. Nah, kalau selama itu Rasulullah dan sahabatnya kemudian memalik tadi menyerah, maka pasti Islam tidak akan sampai seperti sekarang ini. Right? Nah, itulah karena mereka memahami apa artinya takdir tadi. Nah, ketika orang-orang Gaza ini bangun, mereka juga tahu ada disebut dengan sunnatullah. Ya, mereka mempersiapkan suatu persiapan yang sesuai dengan sunnatullah, sehingga sampai sekarang orang sampai bingung. You know, jadi kelompok yang kecil yang dianggap tidak ada artinya bisa melawan yang disebut dengan, dia terkenal di daerah situ bahwa Israel adalah tentara yang tidak mungkin ditumbangkan. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.